Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya mewakili kelompok 4 untuk memulai presentasi ini. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan hasil dari kerja kami dengan judul Prediksi Durasi Tidur berdasarkan variabel kondisi fisik dan psikis menggunakan regresi linear berganda. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 mulai dari saya sendiri, yakni Hairunisa dengan 3 digit NIM belakang 043 dan rekan saya Ribi Liliana Susan dengan 3 digit NIM belakang 041 dan rekan saya Lailil Hidayati dengan 3 digit NIM belakang 036. Selanjutnya, kita akan memasuki pada bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui, tidur merupakan salah satu kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh seluruh makhluk hidup. Sayangnya, di zaman modern ini, manusia seringkali memiliki tingkat stres yang tinggi. Tingkat stres yang tinggi ini seringnya sangat mengganggu pola tidur. Durasi tidur sendiri itu dipengaruhi oleh 2 jenis faktor yang utama, yaitu pertama pada faktor fisik, contohnya usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan body mass index. Pada faktor psikis sendiri, ada tingkat stres dan gangguan tidur. Penelitian ini kami akan melakukan pemodelan yang dapat memprediksi durasi tidur berdasarkan faktor-faktor tersebut. Metode yang kami gunakan sendiri, kami menggunakan regresi linear berganda. Kemudian data dan variabel. Dataset yang kami gunakan berjudul Sleep Health and Lifestyle Dataset yang bersumber dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi kesehatan tidur dari 374 individu. Dalam penelitian ini kami menggunakan variabel dependent atau Y, yaitu sleep duration atau durasi tidur dalam jam per hari. Kemudian untuk variabel independent X yang terdiri dari 6 variabel, yaitu gender, jenis kelamin, X, usia dalam tahun, physical activity level atau tingkat aktivitas fisik dalam menit per hari, stress level atau tingkat stres dengan skala 1 sampai 10, kemudian BMI kategori atau kategori body mass index, kemudian yang terakhir sleep disorder atau gangguan tidur. Untuk alat analisis yang kami gunakan yaitu Python dengan beberapa library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn. Kemudian untuk estimasi model kami menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Squares. Dan kemudian pada tahapan analisis, untuk tahapan analisis yang kami lakukan dapat dilihat pada flowchart ini. Yang pertama, kami melakukan eksplorasi data untuk memahami struktur dan karakteristik dataset. Kemudian yang kedua, pre-processing data, yaitu melakukan encoding pada variabel kategorikal dan penanganan missing values jika ada. Kemudian yang ketiga, membentukkan matriks X dan Y, yaitu memisahkan variabel independen dan dependen. Kemudian yang keempat, estimasi parameter, yaitu menggunakan metode OLS untuk mendapatkan koefisien regresi. Kemudian yang kelima, uji signifikan, yaitu melakukan uji T dan menghitung p-value untuk mengetahui variabel mana yang signifikan. Kemudian yang keenam, evaluasi model dengan menghitung nilai R kuadrat dan adjusted R kuadrat. Kemudian yang ketujuh, interpretasi koefisien dan visualisasi hasil prediksi model. Kemudian yang terakhir, penarikan kesimpulan dan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan. Baik, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama di sini mengenai nilai koefisien regresi. Yang pertama yaitu ada intercept atau B0 yang mendapatkan nilai sebesar 7,6724 yang menunjukkan durasi tidur dasar ketika seluruh variabel prediktor berada pada nilai 0. Yang artinya tanpa pengaruh gender, usia, tingkat aktivitas fisik, stres, kategori BMI maupun gangguan tidur, seseorang diperkirakan tidur selama sekitar 7,67 jam. Lalu selanjutnya di sini ada gender yang kita tahu di sini bernilai 0,4067 yang berarti koefisien positif menunjukkan laki-laki cenderung memiliki durasi tidur lebih panjang dibanding perempuan. Lalu yang selanjutnya di sini ada age sebesar 0,0271 yang berarti setiap tambahan 1 tahun usia dikaitkan dengan peningkatan durasi tidur sebesar 0,027 jam. Efeknya kecil tetapi menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, durasi tidur cenderung sedikit meningkat. Lalu yang selanjutnya di sini ada physical activity level yang menunjukkan angka sekitar 0,0057 yang berarti aktivitas fisik yang lebih tinggi sedikit meningkatkan durasi tidur. Lalu yang selanjutnya di sini ada stress level menunjukkan angka 0,3291 yang berarti koefisien negatif menandakan bahwa peningkatan tingkat stres menyebabkan durasi tidur menurun. Semakin tinggi stres, tidur cenderung lebih pendek. Lalu selanjutnya di sini ada BMI kategori
dengan nilai MID 0,2610 yang berarti kategori BMI yang lebih tinggi terkait dengan durasi tidur lebih pendek. Hal ini bisa mencerminkan bahwa orang dengan berat badan atau indeks massa tubuh tinggi cenderung memiliki gangguan tidur. Lalu yang selanjutnya di sini ada sleep disorder senilai 0,0310 yang menandakan bahwa gangguan tidur hanya sedikit mempengaruhi durasi tidur. Nah, setelah kita menghitung koefisien regresi, kita perlu mengecek apakah pengaruh setiap variabel itu benar-benar nyata atau hanya muncul karena kebetulan di data. Untuk itu, digunakanlah UJT yang menghasilkan angka bernama p-value. Yang berarti jika p-value sangat kecil, biasanya di antara rentang kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel tersebut memang berpengaruh terhadap durasi tidur. Sedangkan jika p-value sebesar lebih dari 0,05, maka berarti tidak ada bukti kuat bahwa variabel itu benar-benar mempengaruhi durasi tidur. Sedangkan pada hasil data kita menunjukkan bahwa gender, age, physical activity level, stress level, dan BMI kategori semuanya punya p-value mendekati 0, yang artinya pengaruhnya nyata dan signifikan. Sedangkan sleep disorder mempunyai p-value sebesar 0,408413, yang berarti ini jauh lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa tidak menunjukkan bukti bahwa gangguan tidur mempengaruhi durasi tidur di model tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada koefisien determinasi atau R kuadrat, yang dimana nilai R kuadrat ini kita tahu sebesar 0,8094 yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan mampu menjelaskan sekitar 80,94% variasi dalam durasi tidur berdasarkan variabel prediktor. Sebaliknya, sekitar 19% varian dalam durasi tidur tidak dapat dijelaskan oleh model. Bagian ini mencerminkan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam analisis, misalnya kondisi emosional, kualitas lingkungan tidur, kebiasaan sebelum tidur, atau variabel fisiologi yang sulit diukur. Lalu selanjutnya di sini ada R kuadrat di mana sebesar 0,8063 yang menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan sekitar 80,63% variasi durasi tidur setelah memperhitungkan jumlah variabel prediktor. Perbedaan kecil dengan R kuadrat sebesar 0,8094 menandakan penambahan variabel tidak menurunkan kualitas model, sehingga model tersebut tergolong stabil, efisien, dan memiliki kemampuan prediktif yang baik untuk menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang diteliti dan durasi tidur. Pada grafik ini kita bisa melihat hubungan antara durasi tidur aktual dan hasil prediksi model, di mana kedekatan titik-titik biru dengan garis linear tersebut menunjukkan bahwa model mampu memprediksi durasi tidur dengan cukup baik, karena sebagian besar nilai prediksi mendekati nilai sebenarnya, meskipun masih terdapat beberapa titik yang menyebar yang menandakan adanya error kecil pada beberapa data. Selanjutnya, ini merupakan grafik residual plot. Selanjutnya adalah grafik residual plot. Pada grafik residual plot ini kita bisa melihat seberapa besar selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model cukup stabil, tidak bias, dan memenuhi asumsi regresi mengenai kenormalan serta keacakan error, walaupun ada beberapa titik yang memang sedikit jauh dari garis, tapi masih dalam batas wajar sehingga tidak mengganggu kinerja model secara keseluruhan. Dilakukan. Kemudian di bagian kesimpulan. Baik, setelah semua tahapan analisis dilakukan, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Dari sisi model regresi linier berganda yang telah kami bangun memiliki nilai R kuadrat sebesar 0,8094 dan adjusted R kuadrat sebesar 0,8063. Ini berarti model kami dapat menjelaskan lebih dari 80% variasi durasi tidur, sehingga model memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik. Kemudian selain itu model kami juga memenuhi asumsi dasar regresi dan memiliki residual yang acak, sehingga model ini layak digunakan untuk melakukan prediksi. Dari sisi variabel, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi durasi tidur, yaitu dari gender, age atau usia, physical activity level, stress level, dan BMI kategori. Sedangkan variabel sleep disorder atau gangguan tidur tidak signifikan dalam mempengaruhi durasi tidur pada dataset ini karena memiliki p-value sebesar 0,408 yang jauh di atas batas signifikan 0,05. Sekian yang dapat disampaikan dalam video ini.